Ya, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati jamaah musalah al-ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin yang disusun atau buah karya dari Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Penulis buku Riyadhus Shalihin adalah Imam Nawawi, dan perlu saya ingatkan bahwasanya Imam Nawawi yang dimaksud di sini adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Karena sebagian penceramah atau sebagian kaum muslimin menisbatkan penulis kitab Riyadhus Shalihin dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Dan An-Nawawi Al-Bantani ini adalah nama, ya, An-Nawawi nisbatnya adalah Al-Bantani. Adapun Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, ya, itu nisbatnya adalah An-Nawawi karena dia lahir di kota Nawa. Maka inilah yang benar. Kita baca hadis berikutnya dan kita masih berada di babul amri bil muhafazati ala sunnah wa adabiha. Bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adab terhadap sunnah. Kita baca hadis nomor 165. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimau'izatin faqala ya ayyuhan nasu innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala hufatan uratan gurlan kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin ala wa inna awwalal khalaiqi yuqsa yawmal qiyamati Ibrahimu alaihi salatu wassalam ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhata ash-shimali faqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak faqulu kama qala al-'abdu as-salih wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim ila qawlihi al-azizul hakim fayuqalu li innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim munzu faraqtahum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab, yaitu kitab tafsir, tentang tafsir, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya,
bada'na awwal khalqin nu'iduhu wa'dan alaina. Dan juga dia memasukkan hadis ini di dalam kitab Riqaq tentang bagaimana keadaan al-hasyr, yaumul hasyr, hari di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat di hari kiamat. Kita baca maknanya. Hadis ini sampai sanadnya kepada sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yaitu dari Abdullah bin Abbas. Semoga Allah meridai beliau berdua. Qala, Abdullah bin Abbas berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimau'izatin. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kami, ya, bimau'izatin, dengan suatu nasihat. Dan ini merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia menjumpai suatu urusan, suatu perkara yang perlu dijelaskan oleh kaum muslimin, maka Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit, berdiri dan berkhutbah. Dan khutbah Nabi ini terbagi menjadi dua, ya. Ada khutbah yang disebut dengan khutbah ar-ratibah, dan yang kedua adalah khutbah al-aridah. Khutbah ratibah adalah khutbah yang rutin. Khutbah yang rutin seperti Nabi berkhutbah, ya, pada salat Jumat, pada salat 2 hari raya, pada salat kusuf dan lain-lainnya. Ya, ini sudah terprogram. Artinya setiap kejadian tersebut ratibah, ya, sudah terjadwal. Ada khutbah Nabi yang mendadak, yang seketika itu dibutuhkan oleh kaum muslimin. Maka ini merupakan sunnah, ya, memberikan wejangan kepada kaum muslimin, ya, di saat mereka membutuhkan nasihat. Dan memberikan nasihat di saat kaum muslimin membutuhkan, maka tentu penerimaan nasihat tersebut peluangnya lebih besar daripada kondisi yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdiri dan memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dengan khutbahnya. Faqala, maka Nabi bersabda, ya ayuhan nas, kata Nabi dalam berkhutbah, wahai manusia, innakum mahsyuruna ila Allah Ta'ala, sesungguhnya kalian itu mahsyurun, akan dikumpulkan, dibangkitkan kemudian dikumpulkan, mahsyurun, di padang mahsyar. Ya, mahsyar ini suatu tempat, ya, yang tidak ada gunung di sana, tidak ada tumbuhan, tidak ada lembah, tempat datar yang apabila seseorang itu berteriak maka akan kedengeran. Apabila seorang itu, ya, melihat, maka semua dari ujung ke ujung akan terlihat. Maka ini disebut dengan mahsyar. Dan manusia itu di antara perjalanan yaumul akhir, yaitu dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Innakum mahsyuruna ila Allah, sungguhnya kalian itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Hufatan, kata Nabi, uratan gurlan. Kondisi, ya, saat itu hufatan, dalam keadaan hufat, tidak memakai alas kaki. Jadi manusia itu dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Kemudian uratan, auratnya terlihat, tidak memakai pakaian, telanjang bulat. Ya, itu kondisi manusia di padang mahsyar. Gurlan, dan juga dalam keadaan tidak bersunat. Dalam keadaan tidak bersunat. Maka Aisyah radhiyallahu an ketika mendengar hadis ini, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'duhum ila ba'din?" Apakah laki-laki dan manusia pada saat itu
akan saling melihat bagaimana kondisinya, apakah enggak malu? Kelihatan seluruh auratnya. Ini pertanyaan yang wajar bagi seorang manusia yang hidup di dunia. Kalau gitu gimana kondisinya, apa enggak malu? Kok kelihatan aurat-aurat semuanya? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzak. Bahwasanya perkara pada waktu itu lebih genting, lebih dahsyat, lebih besar urusannya daripada sekedar memperhatikan aurat. Bagaimana seorang bisa memperhatikan aurat sementara dia dalam keadaan genting? Apakah amalnya diterima atau tidak? Apakah dia masuk surga atau neraka? Dalam kondisi demikian, tidak mungkin manusia memperhatikan hal-hal yang remeh. Itu jawaban Nabi SAW. Ya, dan perkara memang pada yaumul hasyar, di padang mahsyar itu kondisinya memang genting sekali. Ya, bahkan Al-Quran menggambarkan seseorang itu bisa lari dari saudaranya. Seseorang itu bisa jadi tidak mengenal ayah dan ibunya. Karena saking apa? Saking sendiri-sendirinya. Saking takutnya terhadap pertanggungjawaban apa yang telah dia lakukan di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mar'u yafirrul mar'u min akhihi. Lari seseorang itu dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dan dia lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari sahabat-sahabatnya dan dari anak-anaknya. Li kulli imri'in minhum sya'nu yugni, yauma idzin sya'nu yugni. Dan setiap perkara di antara mereka pada hari tersebut sya'nu yugni, merupakan perkara yang menyibukkan. Enggak sempat lagi mana ayahku, mana anakku, tidak ada lagi penolong. Masing-masing bertanggung jawab kepada amalnya. Maka pada hari itu kata Nabi SAW, manusia kalian itu dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, dan tidak bersunat. Nabi mengatakan, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awal khalqin nu'iduhu wa'dan alaina. Sebagaimana kita diciptakan awal khalqin, awal daripada penciptaan. Kita dilahirkan dari perut ibu kita tanpa bersunat, tanpa beralas kaki, dan tanpa berpakaian. Nu'iduhu wa'dan, kami akan menepati janji, ya. Alaina, itulah janji kami, ya. Nu'iduhu, kami akan benar-benar mengulangnya, ya. Wa'dan alaina, ya, yang pasti akan kami ulang, yaitu pada hari di padang mahsyar. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami, kata Allah, benar-benar akan melakukan hal itu. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala dan merupakan keyakinan daripada kaum muslimin bahwasanya manusia itu nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan kondisinya demikian kata Nabi SAW. Ya, hufatan, uratan, gurlan. Ya, tidak memakai alas kaki, tidak berpakaian, dan tidak bersunat. Ala wa inna awwalal khalaiki yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Ketahuilah, dan sesungguhnya awal, orang yang pertama daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Imam Al-Baihaqi rahimahullah, telah terjadi di dalam hadis Abu Sa'id, yakni
hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban bahwasanya beliau ketika menghadapi sakaratul maut, beliau menyeru untuk memakaikan kepadanya pakaian yang baru, ya, memakai pakaiannya dengan pakaian yang baru, karena dia mendengar Nabi SAW bersabda, innal mayyita yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Sesungguhnya mayit itu akan dibangkitkan pada baju, ya, yang di mana dia mati pada baju tersebut. Bagaimana kita mengkompromikan hadis ini? Yang pertama, bahwasanya Nabi mengatakan bahwasanya kita akan dibangkitkan tanpa pakaian. Sementara dalam hadis yang lain bahwasanya seseorang itu akan dibangkitkan dengan pakaian di mana dia meninggal. Ya, akan dibangkitkan sebagaimana pakaian yang dia bawa ketika meninggal. Maka para ulama memberikan penjelasan, ya, yang dimaksud dengan dua hadis ini adalah bahwasanya manusia itu sebagian mereka itu memakai pakaian dan sebagian mereka itu tidak berpakaian. Ini pendapat yang pertama. Atau pendapat yang kedua, ya, mereka itu dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Kemudian, ya, diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim, ya, setelah, ya, kaum muslimin, setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar tanpa berpakaian, kemudian orang yang pertama diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini menggabungkan dua makna hadis, bahwasanya manusia itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang, ya, kemudian barulah Allah berikan pakaian sebagaimana Nabi Ibrahim juga diberikan pakaian. Dan ini merupakan keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, para ulama menjelaskan kenapa Nabi Ibrahim disebutkan, apa keutamaan Nabi Ibrahim dibandingkan dengan nabi yang lain. Dan keutamaan Nabi Ibrahim disebutkan adalah orang yang pertama diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, bukan menunjukkan ini keutamaan secara mutlak. Adapun manusia yang paling mulia pada hari kiamat adalah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah yang mengatakan, ya, ana, ya, sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah anak terbaik dari Bani Adam. Ya. Di hari kiamat. Dan ini menunjukkan sisi keutamaan dari sisi yang lain. Bukan berarti Nabi Ibrahim memiliki keutamaan yang mutlak dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan para ulama menjelaskan, ya, alasan atau hikmah kenapa Nabi Ibrahim itu diberikan baju sementara, ya, manusia itu belakangan. Karena, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang di dunia itu disiksa, mendapatkan fitnah, yaitu dibakar, dilemparkan ke dalam api, ya, oleh kaumnya, dan kondisinya dalam keadaan telanjang. Maka Nabi, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan balasan, yaitu memberikan pakaian yang pertama dari manusia yang lainnya. Ada juga pendapat yang kedua, ya, di antara hikmah kenapa Nabi Ibrahim yang pertama diberikan pakaian, karena Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama menerima syariat khitan, ya, sunat, ya, dan dialah orang yang pertama, ya, membuka pakaiannya untuk sunat, ya, yakni menggunakan sarung, ya. Maka Allah menggantinya dari kiamat dengan pakaian. Wallahu taala alam, ya. Yang jelas Allah melebihkan seseorang dari yang lainnya sebagaimana yang Dia kehendaki. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ala wa innahu, pada hari tersebut ketahuilah, wa innahu sayuja'u birijalin min ummati,
ya, didatangkan laki-laki dari umatku, ya, mungkin didatangkan kepadaku laki-laki dari umatku, fayukhadhu bihim zatasy shimal, maka mereka digiring ke arah kiri, maksudnya jalan menuju neraka. Jadi ada umatku dan Nabi SAW mengenal ini umatku. Kok ada umatku ini digiring menuju neraka, ke arah shimal, ke arah kiri, jalan ke kiri. Ini jalan menuju neraka. Kok ada umatku ini, ya? Dan Nabi diperlihatkan demikian. Fa'akul, maka aku mengatakan, ya Rabbi ashabi, wahai Tuhanku, sahabatku, sahabatku. Itu sahabatku, kenapa kok bisa ke neraka? Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ahdatsu, mereka buat-buat setelah engkau meninggal. Ya. Faqulu kama qala Abdus Salih. Maka dikabarkan demikian, ya, maka aku berkata sebagaimana perkataan Abdus Salih, hamba yang saleh, yakni maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam berkata di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim. Dan dahulu aku atas mereka itu menjadi saksi selama aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian ayat ini berbunyi, falamma tawaffaitani, maka ketika engkau mewafatkan aku, kunta antar raqib, ya, alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ketika engkau telah mewafatkanku, ya, maka engkau ya Allah yang telah menjaga mereka, dan engkau atas segala sesuatu itu menjadi saksi. Ini perkataan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi mengatakan seperti perkataan Nabi Isa alaihissalam terhadap umat yang demikian. In tu'adzibhum, jika mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka adalah hambamu ya Allah, engkau berhak untuk menyiksanya. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau memberikan ampunan kepada mereka, mengampuni dosa dan kesalahan mereka, fa innaka antal aziz al hakim, maka sungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, fa yuqalu li, maka dikatakan kepadaku, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim munzu faraqtahum, sesungguhnya mereka itu senantiasa dalam keadaan murtad, ya, atas kesudahan mereka sejak engkau diwafatkan. Ya. Jadi ini menunjukkan kita disuruh untuk berpegang teguh, ya, kepada sunnah, meskipun Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam sudah tidak ada. Ya. Kemudian di dalam hadis ini memberikan beberapa fawaid atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, seluruh makhluk akan dikumpulkan. Seluruh makhluk akan dikumpulkan di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi manusia saat itu dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak bersunat sebagaimana awal penciptaan mereka. Maka ini kita jadikan pelajaran bahwasanya apa yang dikumpulkan dan apa yang disimpan oleh manusia dari pernak-pernik dunia, mereka akan meninggalkannya. Ya, mereka akan tinggalkan di belakang mereka.
tidak bermanfaat harta yang mereka kumpulkan di dunia. Jika harta tersebut tidak diberikan atau tidak dijadikan amal, tidak dijadikan sarana untuk berbuat baik. Jika hanya dikumpulkan begitu saja, harta-harta tersebut hanya menjadi pernak-pernik dunia dan tidak bermanfaat di yaumul mahsyar. Karena kita memang dibangkitkan tanpa membawa harta benda. Maka tidak bermanfaat harta tersebut ya di depan tangan-tangan mereka. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, bahwasanya janji Allah itu pasti. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak menyelisihi janjinya. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Kemudian dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya pakaian itu merupakan nikmat dari Allah, sehingga manusia itu tertutup auratnya. Jika kita masih memakai pakaian, memiliki pakaian yang bisa kita pakai, maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia itu akan diberikan pakaian nanti. Setelah mereka keluar dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Kemudian diberikan pakaian sesuai dengan amal dan perbuatan mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat pakaian, sehingga kita bisa menutup aurat. Dan fungsi daripada pakaian yang paling utama bukan hanya perhiasan, tetapi menutup aurat. Ya, menutup aurat. Maka ironi apabila seorang itu berpakaian namun pada hakikatnya telanjang. Pelajaran berikutnya di dalam hadis ini menunjukkan keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini bukan berarti Nabi Ibrahim lebih utama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi kita lebih utama daripada Nabi yang lain. Dan kekhususan ini bukan kekhususan menjadi keutamaan mutlak. Karena Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam afdalul anbiya wal mursalin. Dia adalah Nabi dan Rasul yang paling utama. Sayyid waladi Adam yaumal qiyamah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada yang lain. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Dzalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dzul fadlil azim." Demikianlah karunia Allah, Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki keutamaan yang besar. Dan ini keutamaan Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim adalah manusia yang pertama diberikan pakaian di hari kiamat. Pelajaran berikutnya, ta'dzibu ahlul bid'ah. Diazabnya ahlul bid'ah yang mana mereka mengganti dan merubah agama Allah. Mereka mengganti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Dirubah agama ini. Bisa ditambah, bisa dikurang-kurangi atau diganti. Maka perbuatan tersebut mendapatkan ancaman. Ya,
dari hadis ini? Pelajaran berikutnya, tidak bermanfaat menisbatkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila tidak beramal dan berpegang teguh kepada sunnahnya. Jadi pengakuan saja tidak cukup, maka butuh bukti bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beramal dengan sunnah dan berpegang teguh kepada sunnah tersebut, mengagungkan sunnah, mengamalkan sunnah, bukan hanya pengakuan-pengakuan saja. Pengakuan bahwasanya kita umat Nabi Muhammad, ya, kemudian menyelisihi sunnah, maka keadaannya seperti yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka digiring menuju jalan ke kiri, yaitu jalan ke neraka. Padahal mereka adalah sahabat-sahabat Nabi atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita memberikan perhatian kepada sunnah ini. Ya, mungkin itu beberapa fawaid dari hadis ini. Kemudian jamaah sekalian, kita baca hadis berikutnya berkaitan dengan menjaga sunnah dan adab-adabnya, yaitu hadis dari Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal kunyahnya Abu Sa'id. Sebagian dikatakan Abu Abdurrahman. Beliau Abdullah bin Mughaffal tinggal di Madinah dan berpindah ke Basrah dan wafat di Basrah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khazfi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, melarang al-khazfi atau khazaf. Apa itu khazaf? Dijelaskan oleh para ulama, khazaf itu melempar batu kecil, yakni kerikil, dengan telunjuk dan ibu jari. Ya, telunjuk dan ibu jari disentil, ya, kerikil kecil, kerikil. Ya, kalau kita mungkin main kelereng. Maka Nabi melarang demikian. Ya, atau yang sejenisnya. Bisa maknanya ditaruh di telunjuk, kemudian di atas telunjuk kemudian dilempar dengan ibu jari, atau ditaruh di ibu jari kemudian dilempar dengan telunjuk. Ya. Ini disebut dengan khazaf. Ya, anil khazfi. Wa qala, dan Nabi bersabda, innahu la yaqtulus sayda wa la yanka'al aduwa wa innama yafqa'ul aynah wa yaksirus sinnah, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu perbuatan al-khazaf itu, ya, melempar permainan, melempar kerikil dengan telunjuk, ya, dengan ibu jari. Sesungguhnya permainan tersebut atau perbuatan tersebut la yaqtulus saydah, tidak membunuh hewan buruan. Jadi kalau kamu latihan demikian, itu enggak bermanfaat. Sebab dengan kerikil kecil tersebut engkau enggak bisa berburu. Hewan buruan itu enggak mati hanya dengan dilempar kerikil kecil.
Maksudnya kenapa melakukan permainan yang tidak bermanfaat begitu? Walayan kaul aduwa, dan perbuatan tersebut, kerikil kecil tersebut tidak melukai musuh, ya, tidak membuat musuh terluka. Ngapain latihan nyentil kerikil, main-main demikian? Wa innahu yafqa'ul ain, dan justru perbuatan tersebut bisa melukai mata, kena mata. Cuma bahaya aja, tapi tidak bermanfaat. Wa yaksiru sinna, dan bisa mematahkan gigi. Kalau kena gigi kena patah. Jadi bahaya. Kalau mau latihan, latihan mana? Mungkin begitu. Kalau mau latihan, latihan perang sekalian, latihan berburu. Itu jauh lebih bermanfaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di dalam riwayat yang lain menjelaskan anna qariban libni Mughaffal hadzafa, bahwasanya qariban, kerabat, jadi salah seorang kerabat dari Abdullah bin Mughaffal ini main kerikil tadi. Dia mainan gituan. Main kerikil yang disentil dengan ibu jari dan telunjuk. Fanahahu, maka Abdullah bin Mughaffal ini melarangnya. Jangan main itu. Ya, jangan main itu. Dan Abdullah bin Mughaffal membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Rasulullah naha 'anil khazafi," ya. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang tentang perbuatan permainan tersebut. Lihat para sahabat berpegang teguh kepada Nabi, berpegang teguh kepada sunnah, melarang sesuatu, ya, karena ada sunnah, melarang sesuatu karena ada larangan dari Nabi, ya. Jadi alasan untuk melakukan suatu amal atau alasan untuk meninggalkan suatu amal adalah alasannya adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kerabatnya itu dilarang karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan tersebut. Ya, maka dia mengatakan innaha la tasidu soidan, karena sesungguhnya perbuatan khazab itu tidak menjadikan alat untuk berburu. Kalau kamu berburu nggak dapat dengan lemparan kerikil kecil tersebut. Summa ada, kemudian udah dinasehatin, masih main itu lagi. Masih main lagi kerabatnya Abdullah bin Mughaffal ini. Bandel dia. Udah dinasehatin dengan sabda Nabi, masih demikian. Ya, maka terkadang demikian manusia. Ya. Terkadang demikian manusia sudah dinasihati masih terus, ya, bermaksiat. Terus tidak mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mughaffal? Ya, uhadditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu summa udta tahzifu la ukallimuka abadan. Ini sikapnya Abdullah bin Mughaffal, sikapnya kepada orang yang menentang sunnah. Uhadditsuka, aku berbicara kepadamu, mengabarkan kepadamu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut, kemudian engkau masih melakukannya, melakukan hazaf, permainan tadi, maka la ukallimuka abadan, maka aku enggak mau lagi ngomong sama kamu abadan, selamanya. Dia apa yang diberikan peringatan, ya. Aku sangat menghormati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh engkau tidak mentaati aku, tapi yang aku sampaikan adalah sabda Nabi. Inilah adab terhadap sunnah, ya, menjaga sunnah. Meskipun itu cuma perbuatan-perbuatan remeh, tapi Nabi pernah melarangnya, berarti ini perbuatan yang perlu kita agungkan, perlu kita tinggalkan.
Bagaimana sikap para sahabat? Lihat sikap sahabat marah ketika perkataan Nabi diremehkan. Dia berbicara tentang larangan Nabi, tapi dia tetap melakukannya. Maka ya, lihat sikapnya Abdullah bin Mughaffal, la ukallimuka abadan. Aku enggak mau bicara sama kamu selamanya. Ya, maka di sini menunjukkan bahwasanya besarnya pengagungan as-salafus saleh, ulama-ulama terdahulu, yakni para sahabat, ya, di dalam mengikuti sunnah, di dalam mengikuti sunnah. Dan seyogianya bagi seorang manusia itu wajib baginya apabila dikatakan kepadanya tentang hukum Allah, ketentuan Allah dan ketentuan Rasulnya, Allah melarang, Allah memerintahkan, Nabi melarang, Nabi memerintahkan, seyogianya kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Karena ini konsekuensi dari persahadatan kita. Ya, kita bersaksi bahwasanya alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya yaitu membenarkan apa yang dia kabarkan, ya, mengerjakan apa yang dia perintahkan, meninggalkan apa yang dia larang dan dia cegah, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang dia syariatkan. Inilah konsekuensi daripada persahadatan kita kepada Nabi Muhammad, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, maka kita wajib taat kepadanya. Apa yang beliau larang kita tinggalkan, apa yang beliau perintah kita kerjakan, apa yang beliau kabarkan kita imani dan kita benarkan, dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Inilah konsekuensi pengagungan kita kepada sunnah. Maka di dalam hadis ini larangan atau haramnya perbuatan khazaf, ya, semacam main kelereng, tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat. Bahkan bisa membahayakan orang lain. Maka permainan-permainan demikian, ya, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam melarang setiap pekerjaan yang tidak memberikan faidah, apalagi mendatangkan mudarat bagi kaum muslimin, ya, dan masuk di dalamnya sendagurau, ya, yang tidak memberikan manfaat. Permainan-permainan yang tidak bermanfaat, ya, maka diharamkan karena menghabiskan waktu, ya, dan melalaikan kaum muslimin dari mengingat Allah dan tidak bermanfaat. Dari sini juga kita mengambil pelajaran bahwasanya besarnya kehormatan kaum muslimin. Karena Nabi melarang permainan tersebut, dikhawatirkan melukai kaum muslimin. Karena perbuatan tersebut, permainan tersebut bisa saja menimpa mata seorang kaum muslimin, atau mengenai sasaran giginya patah. Maka ini dijaga kehormatan kaum muslimin. Jangan sampai matanya sakit, jangan sampai, ya, giginya patah hanya gara-gara permainan yang tidak bermanfaat. Kalau berjihad jelas, ya, patah giginya misal karena berjihad kepada musuh, jelas kepahlawanan, keberaniannya, manfaatnya. Bekerja, berjuang, bermanfaat. Kemudian, ya, kena musibah. Ini karena main, ya, dan dihormati kedudukan kaum muslimin. Kemudian seyogianya juga barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran yang menyelisihi syariat, hendaklah dia memperingati pelakunya, ya, mengajarkannya, memberitahu, ya, memberikan iqamatul hujjah, ya, ini enggak boleh karena ada dalilnya, demikian dan demikian. Diajarkan kaum muslimin, ya, agar tidak
terjerumus kepada perbuatan yang munkar. Inilah amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Kemudian dalam hadis ini bolehnya menghajar itu tidak mengajak bicara kepada ahlul bid'ah. Ya. Walaupun hukum asal daripada menghajar ini tidak boleh kecuali 3 hari. Ya, batasannya 3 hari, ya, tidak mengajak bicara kaum muslimin. Tapi kalau dia membangkang, sudah diberikan peringatan, ya, kemudian masih juga, dan tujuannya adalah takzir, untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin yang lain dan memberikan peringatan kepada dirinya agar kembali kepada sunnah, maka dibolehkan, ya, memberikan hajar kepada orang yang ahlul bid'ah. Sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Mughaffal kepada kerabatnya yang membangkang ketika disampaikan sunnah Nabi SAW. Maka hadis yang terakhir jamaah sekalian kita baca dalam bab ini, yaitu an Abis bin Rabi'ah, dia berkata, Ra'aitu Umar, aku melihat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Ibn al-Khattab, semoga Allah meridai beliau, yuqabbilu al-hajara yani al-aswad wa yaqulu inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadurru walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbiltuka. Muttafaqun alaih. Aku melihat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mencium hajar, mencium batu. Yang dimaksud dengan mencium batu di sini adalah batunya batu hajar aswad. Dan Umar ketika mencium batu hajar aswad, dia berkata, Inni a'lamu, sesungguhnya aku tahu, annaka hajarun, engkau adalah batu, ma tanfa'u wa la tadur, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Lihat seorang Umar Ibn al-Khattab mau mencium batu, dan dia tahu batu tersebut tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mendatangkan mudarat. Batu biasa, batu hajar aswad, makhluk Allah. Dia seorang Umar Ibn al-Khattab, ya. Maka dia mengatakan, walaula anni, seandainya aku tidak ra'aitu Rasulullah, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuqabbiluka, mencium engkau wahai batu, ma qabbiltuka, aku tidak mau mencium kamu. Ngapain nyium batu? Ya, kata Umar. Tapi kenapa Umar mencium batu? Ya, suatu hal yang rendah menurut adat kebiasaan manusia yang memiliki akal sehat, kok batu dicium? Apa alasan Umar? Karena melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium engkau. Artinya kita mencium batu hajar aswad bukan karena batunya, tapi karena mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi tidak mencium batu, ya, maka ini bukan sunnah. Ya, maka ketika Nabi menciumnya hajar aswad, maka ini menjadi sunnah. Begitulah sikap Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka jamaah sekalian, ya, dalam hadis yang terakhir ini kita bisa mengambil fawaid wajibnya mutaba'atur Rasul, wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam fima syara'ahu, dari apa yang telah dia syariatkan. Meskipun kita tidak tahu hikmahnya. Kenapa? Apa hikmah kita disuruh mencium hajar aswad? Jangan tanya itu. Kalau memang kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Kalau memang tidak tahu, cukup dengan perbuatan Nabi. Itu menjadi alasan. Sudah cukup menjadi alasan untuk kita melakukannya. Ya, jangan kenapa ini nggak boleh, kenapa ini boleh. Ya, cukup alasannya karena Nabi melakukannya, karena Nabi melarangnya. Inilah sikap seorang mukmin seharusnya. Ittiba, mengikuti
Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan ini. Jangan bertanya apa alasan, apa hikmahnya. Meskipun kita tidak tahu hikmahnya, kita tetap menjalankan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwasanya ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Terkadang kita nggak tahu hikmah di balik itu. Ya. Kenapa seseorang itu sujud? Ya, nggak tahu apa hikmah di balik sujud. Ya mungkin ada hikmahnya. Tapi apakah kita nunggu hikmahnya terbuka baru kita melaksanakan sujud? Tidak. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi perintahkan, atau sebaliknya, yang Allah dan Rasulnya larang, terkadang tidak masuk akal. Tapi kita mendahulukan wahyu daripada akal. Sebagaimana Aisyah pernah ditanya, limadza naqdil haidus sauma wala taqdis shalah? Aisyah pernah ditanya, kenapa kita orang yang haid itu, kenapa orang yang haid itu mengqadha shaum? Ya, puasa orang yang haid jika ditinggalkan karena haid, maka diqadha di hari berikutnya. Sementara tidak mengqadha salat. Salatnya kok enggak diqadha? Aisyah ditanya. Harusnya kalau secara akal salat lebih utama. Salat lebih utama daripada shaum. Kok giliran puasa disuruh mengqadhanya, menggantinya, sementara salat tidak disuruh menggantinya? Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Kana yusibuna dzalik. Demikianlah ya kami mendapati pada zaman Nabi emang begitu. Cukupkan dengan apa yang diperintahkan Nabi, jangan pakai akal-akalan. Oh kalau begitu ya puasa, salat juga wajib diqadha. Kalau enggak salat ya akhirnya bayar fidyah nanti kalau sudah meninggal. Padahal tidak ada qadha salat. Yang ada qadha shaum. Ya. Maka kata Aisyah, fa nu'miru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Ya, kami itu diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Selesai. Demikianlah sikap seorang mukmin, mencukupkan diri dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini taqdimun naqli 'alal aqli, yaitu mengutamakan, mendahulukan dalil daripada akal. Jangan mendewakan akal baru wahyu, baru dalil. Tapi dalil terlebih dahulu baru akal. Terkadang akal tidak mampu untuk memahami dalil atau naqal. Kemudian mencium hajar aswad merupakan sunnah. Ya, mencium hajar aswad merupakan sunnah di dalam tawaf. Sunnah. Ya. Dan yang dicium hanya hajar aswad. Ya, rukun Yamani tidak dicium. Ya, melainkan diusap. Dan diusapnya dengan tangan kanan. Sebagian kaum muslimin mengusap dengan tangan kiri. Ya. Jika tidak memungkinkan kita untuk mencium hajar aswad, maka kita boleh memegangnya, ya, mengusapnya. Jika tidak mampu juga, maka disunahkan dengan takbil. Takbil itu yaitu memberikan isyarat. Ya, ini namanya takbil. Ini merupakan sunnah. Ya, terkadang kita tidak melihat, tidak masuk akal. Tapi inilah syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita ittiba, ya, mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita bisa melihat tingginya semangat sahabat, ya, di dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tingginya atau besarnya semangat para sahabat di dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seyogianya kita sebagai umatnya mencontoh para sahabat di dalam semangat di dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ya, mungkin ini yang bisa saya jelaskan 3 buah hadis ya di dalam bab tentang perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Selesai pembahasan bab tersebut dan insyaallah kita masuk kepada bab yang lain, itu bab yang ketujuh, kewajiban ya tunduk kepada hukum Allah ya dan mengatakan kepada apa yang diperintahkan dengan ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan yang munkar. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan ya bab tersebut. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.